Kalau suatu malam ada suara dari dalam kubur minta digali, lu bakalan nolongin atau lu pura-pura gak denger? Lu pernah gak sih cuy ngerasa takut sama tempat yang harusnya tenang, dan kuburan itu harusnya tempat yang paling damai? Tapi gimana kalau ada orang yang sadar kalau dia itu dikubur terlalu cepat? Malam ini cuy, gue mau cerita tentang satu kuburan yang loncengnya itu pernah bunyi. Dan orang yang pernah dengar suara loncengnya berharap itu cuman angin. Tapi cuy, sayangnya bukan. Lu pernah tahu nggak, desa yang kalau malam tuh sunyinya tuh kayak yang ditekan. Bukan sepi biasa, sepi yang bikin lu ngerasa kayak lagi didengerin. Sebut aja nama desa itu Kedung Luyu. Desanya kecil, jalannya masih tanah, dan lampunya tuh lampu jalan ya, masih kuning redup. Dan satu hal yang bikin desa ini terkenal, yaitu kuburannya. Kuburan di desa itu cuy, bisa dibilang tua banget. Nisan miring, tanah yang lembek, dan kalau habis hujan suka bau logam aneh. Dan di sana itu ada satu orang yang semua orang bakalan kenal. Sebut aja namanya Pak Harun. Dia itu adalah seorang penggali kubur. Pak Harun itu orangnya pendiam, kurus, dan kulitnya tuh kayak yang selalu kena debu tanah. Udah puluhan tahun kerjanya tuh cuma satu, yaitu nguburin orang. Dan dia itu cuy selalu bilang satu hal ke orang desa. Yang paling serem itu bukan yang mati, tapi yang gak selesai. Dulu, sebelum desa punya listrik yang stabil, ada tradisi lama. Setiap peti mati dipasang pipa kecil dari tembaga, yang ujungnya tuh nyambung ke lonceng kecil di atas tanah. Bukan buat mistis, tapi buat jaga-jaga. Karena cuy, zaman dulu itu banyak orang yang sudah dikira mati, padahal masih belum. Tradisi itu cuy udah lama ditinggal, kecuali satu kuburan, yaitu kuburan si Sarah. Si Sarah ini cuy bukan orang desa asli sana. Entah datang dari mana, tinggal sendirian di rumah di pinggir sawah. Si Sarah ini cuy orangnya tuh pendiam, tapi selalu kelihatan kayak yang capek, kayak yang bawa beban berat yang gak bisa dilihat oleh orang lain. Hingga suatu hari, si Sarah ini dia ditemukan gak sadar. Dokter desa bilang si Sarah ini udah meninggal. Dan pada akhirnya cuy, seperti prosedur lama, dia itu dikubur dengan peti lonceng. Karena ya gak ada keluarga, gak ada yang protes, dan gak ada yang nunggu. Malam itu cuy, hujan pun turun. Ya bisa dibilang hanya gerimis. Dan jam waktu itu hampir menunjukkan jam 2 pagi. Pak Harun, si penggali kubur itu cuy, waktu itu lagi di pos jaga kuburan, sambil ngopi pahit, dan tiba-tiba dia dengar suara.
Dia cuma bisa diem, nunggu. Si Pak Harun ini cuman ngeluh pelan. Angin lagi. Tapi cuy, bunyi lonceng itu nggak acak, ritmis, kayak orang panik. Akhirnya si Pak Harun itu ambil senter. Dia pun jalan menuju ke barisan kuburan lama. Lampu senternya pun nyapu batu nisan satu persatu. Hingga pada akhirnya lampu senternya tuh berhenti di satu titik. Lonceng kecil itu bergerak sendiri. Dan dari tanah ada suara serak, lemah, tapi jelas. Pak, tolong. Pak Harun yang mendengar suara itu langsung membeku. Pak, saya masih hidup. Suara nafasnya itu berat, kayak orang yang udah nangis lama. Pak Harun pun cuma nanya dengan suara yang gemetar. Kamu Sarah? Iya, tolong gali, Pak. Pak Harun pun waktu itu coba nanya lagi, karena otaknya nyoba rasional. Kamu lahir tanggal 17 September? Iya. Pak Harun kemudian melihat batu nisannya. Dan di sana tertulis 19 Agustus. Pak Harun cuma diem lama. Terus Pak Harun nih bilang pelan, hampir kayak yang ngomong ke diri sendiri. Ini bulan Maret. Dan dari bawah kuburan tersebut, suara itu mulai panik. Pak, tolong. Saya masih hidup. Saya bisa nafas. Tanah di sekitar pipa pun bergetar pelan. Dan kemudian ada bunyi gesekan dari dalam peti. Pak Harun waktu itu berdiri lama banget. Di kepalanya itu bukan cuma suara Sarah, tapi semua cerita lama tentang orang yang gak mati dengan benar, tentang kubur yang dibuka lagi, dan sesuatu yang ikut keluar. Pak Harun pun kemudian ingat kejadian puluhan tahun yang lalu. Kuburan dibongkar karena salah identitas. Mayatnya waktu itu udah gak utuh. Tapi cuy, ada bekas cakaran di dalam peti tersebut. Sejak itu cuy, Pak Harun punya keyakinan yang aneh. Kalau yang dibawa dia manggil, belum tentu dia itu pengen diselamatkan. Suara dari bawah tanah mulai berubah, lebih cepat dan terasa lebih putus asa. Pak, gelap. Saya nggak bisa nafas. Dan saat itu cuy, Pak Harun ngerasa sesuatu. Bukan kasihan, tapi lebih kerasa takut. Takut kalau yang dikeluarin itu bukan lagi manusia. Akhirnya cuy, Pak Harun itu jongkok. Tangannya nyentuh lonceng tersebut. Suara dari bawah tanah tersebut langsung penuh harapan. Iya, Pak. Pak, tolong. Pak Harun cuman ngomong pelan. Maaf ya nak. Dan kemudian Pak Harun nginjek lonceng itu sampai berhenti berbunyi. Lalu Pak Harun itu ngambil tanah buat nutup ujung pipa tersebut. Suara dari bawah tanah tersebut berubah menjadi teredam. Masih ngomong dan masih minta tolong. Tapi makin lama, makin pelan. Sampai pada akhirnya gak ada apa-apa. Cuma hujan tipis dan nafas Pak Harun yang berat.
Sejak kejadian malam itu, Pak Harun itu berubah. Dia itu nggak pernah lagi jaga malam di kuburan, dan bahkan sering bengong di kuburan si Sarah. Orang-orang di desa tersebut bilang Pak Harun itu sekarang lebih sering ngomong sendiri. Katanya, kadang dia itu sering ngedengar suara lonceng, yang padahal loncengnya itu sudah berkarat dan putus. Dan setiap tanggal 19 Agustus, anjing-anjing di desa tersebut selalu menggonggong ke kuburan si Sarah. Beberapa tahun kemudian cuy, kuburan si Sarah itu dipindahkan karena longsor kecil. Dan waktu peti Sarah dibuka, posisinya itu udah gak sama waktu pertama dikubur. Ditutup petinya penuh goresan atau cakaran dari dalam. Kadang orang nanya ke gue, menurut lo Sarah beneran masih hidup waktu itu? Gue pun selalu jawab yang sama. Yang lebih serem itu bukan dia yang mati di bawah tanah, tapi ada orang di atas tanah yang memilih buat gak nolong. Dan mungkin itu yang bikin dia gak pernah pergi. Dan itu tadi cuy, adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul Sarah O'Bannon. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out.